Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku, sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan, sehingga kita menjadi orang yang tahan bantingan. Menjadi orang yang tahan bantingan karena ia memahami bahwa keimanan sangat dekat korelasinya dengan ujian-ujian. Ujian yang Allah berikan bukan untuk menghinakan. Ujian yang Allah berikan tidak dimaksudkan untuk memusnahkan. Ujian yang Allah berikan tidak dimaksudkan untuk menghalang-halangi tumbuh kembang seorang mukmin dalam masa kehidupannya untuk menciptakan karya-karya yang lebih bermanfaat di masa yang akan datang. Bisa jadi ujian yang Allah berikan justru menjadi sarana untuk penguat nilai keimanan. Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi justru menjadi pupuk penyubur amal-amal soleh seorang mukmin. Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman justru menjadi semacam mercusuar yang memancarkan cahaya kebaikan seorang mukmin. Oleh karena itu, dalam program Asmara kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali bagi Anda yang baru tersambung dengan saluran ini belum tahu apa itu asmara. Asmara adalah singkatan dari kata amanah, sakinah, mawadah, rahmah. Amanah artinya percaya dan bisa dipercaya dan saling mempercayai. Sakinah artinya tenang. Mawadah artinya penuh cinta. Warahmah artinya dan penuh cinta kasih. Dalam nuansa asmara inilah mestinya sebuah rumah tangga menjadi media kawah candra di muka yang mampu menempa kepribadian penghuninya, tak terkecuali bagi para ummahat, bagi para wanita-wanita, bagi para ibu-ibu rumah tangga, agar mereka tampil menjadi ibu rumah tangga yang memiliki kekuatan luar biasa. Menjadi serikandi-serikandi yang tahan bantingan. Sehingga tema yang saya angkat kali ini adalah menjadi wanita yang tabah dalam menjalani ujian kehidupan rumah tangga. Membangun rumah tangga siapapun wanitanya tetap menghendaki, mengharapkan adanya kebahagiaan. Membangun rumah tangga bagi seorang wanita terhadap seorang pria tentu ada harapan agar prianya ini di kemudian hari nanti kelak dia bisa menjadi imam yang baik bagi dirinya. Menjalani kehidupan rumah tangga dengan pilihan hatinya, tentu wanita pun tidak bisa sekedar berharap, melainkan wanita pun sebagai serikandi dia harus punya posisi yang kokoh. Jika dikatakan suami sebagai imam, maka istri bukan sekedar makmum yang ikut-ikutan, tetapi makmum yang punya kepribadian, makmum yang punya pendirian, makmum yang justru bisa membantu saling menyelamatkan tentang biduk rumah tangganya. Coba saja kita lihat dalam sholat. Ketika sholat berjamaah, ada imam, ada makmum. Imam berucap dan bergerak, maka makmum pun ikut berucap dan bergerak. Ini namanya makmum yang baik. Makmum yang sam'an wa ta'atan. Makmum yang kelak pasti akan mendapatkan keberkahan dalam berjamaah. Imam melakukan ucapan, tapi salah. Makmum berhak memberikan teguran. Imam melakukan gerakan dalam sholat, tapi salah.
makmum berkewajiban memberikan peringatan. Maka makmum yang ini perlu berpengetahuan. Makmum yang ini perlu berkepribadian. Makmum yang ini perlu memiliki karakter kesolehan yang baik. Sehingga yang dimaksud makmum sekali lagi bukanlah ikut-ikutan. Demikian pun dalam kehidupan rumah tangga. Menjadi pendamping seorang suami bukan sekedar mengandalkan 100% kepada suami. Apalagi jika maaf, suaminya ada kekurangan-kekurangan. Bukan lantas sebagai makmum kerjanya menyalahkan sang imam. Tetapi justru sang makmum inilah yang harus menyempurnakan kekurangan-kekurangan sang imam. Sehingga berjamaahnya mereka dalam kehidupan rumah tangga saling melengkapi. Inilah yang Al-Quran sebutkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dia wanita adalah pakaian bagimu dan kamu pria adalah pakaian baginya. Artinya mereka menjadi penutup kekurangan-kekurangan satu dengan yang lainnya. Mereka menjadi penyempurna bagi ketidaksempurnaan yang ada di dalam kehidupan rumah tangga yang mereka bina bersama. Seorang wanita yang berkepribadian, imannya kuat, ilmunya luas, ketaatannya begitu luar biasa, bisa jadi juga bukan tanpa ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud menjadikannya sebagai duta kehidupan, duta yang akan menyuarakan suara-suara ketuhanan. Wujudnya bisa jadi bukan pada ucapan bagaimana Allah berfirman begini dan begini, tetapi Allah menuntut bagaimana ia bereaksi dan beraksi terhadap ujian-ujian yang Allah berikan. Apa dan bagaimana ia menyikapinya, inilah kelak yang akan terungkap dalam sejarah. Mungkin pada hari di mana Allah menyampaikan suatu kondisi sebagai bagian dari sunnahnya untuk mengupgrade eksistensi kebaikan seorang wanita, wanita ini belum menemukan hikmahnya. Wanita ini bisa jadi belum mengerti apa maksud dan tujuannya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kondisi yang saat itu tidak disukainya. Tapi kelak di kemudian hari, ketika wanita ini berhasil lolos dari badai ujian yang Allah berikan, dari kondisi yang begitu menyesakkan dada, bisa jadi kelak di kemudian hari wanita ini akan menjadi bunga-bunga pembicaraan. Adakah di antara sekian banyak wanita di dunia Islam yang bisa kita jadikan sebagai tauladan? Kita lanjutkan selepas yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Saudaraku, sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama dengan Asmara, dengan saya Sukeri Abdillah di sini. Tadi sudah saya sampaikan, adakah seorang wanita yang bisa menjadi toladan dalam menghadapi ujian kehidupan rumah tangga dan muncul sikap ketabahannya? Jawabnya ada. Wanita ini terkenal dengan sebutan Ummu Sulaim. Apa yang membuatnya terhantar menjadi wanita yang begitu tabah sehingga layak menjadi teladan dalam kehidupan berumah tangga? Yakni ujian kematian sang anak yang Allah berikan kepadanya. Suatu hari sang suami izin pergi keluar kota. Sebelum berangkat, lazimnya seorang suami yang baik, dia berwasiat kepada istrinya, begini dan begini. Salah satunya adalah agar Ummu Sulaim
bisa menjaga anaknya yang semata wayang. Ummu Sulaim menyanggupi. Tentu saja beliau juga berpesan, berwasiat kepada sang suami agar tetap menjaga takwa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata pada hari di saat malam nanti sang suami kembali dari perjalanan luar kotanya, sore hari di waktu asar, Ummu Sulaim sedang memasak, mempersiapkan makanan untuk menyambut kedatangan sang suami dari luar kota itu. Tiba-tiba mendengar suara berdebum di luar rumah. Begitu beliau tengok, ternyata putranya yang semata wayang itu dalam keadaan terkapar, jatuh dari pohon, tidak sadarkan diri. Begitu beliau meraihnya, mencoba mendeteksi nadinya, tidak ada lagi denyutan. Ummu Sulaim tahu kalau putra semata wayangnya itu sudah meninggal dunia. Dia langsung membopongnya masuk ke dalam rumah, memandikannya. Setelah dia memandikannya, kemudian ia membaringkannya di tempat tidur. Bukan hanya itu, mendandaninya dengan sangat bagus, seperti layaknya anak kecil yang habis mandi. Kemudian setelah diberi pakaian bagus, jenazah putra semata wayangnya itu pun kemudian ditutup selimut layaknya anak sedang tidur. Malam hari, ketika sang suami tiba dari bepergian, Ummu Sulaim sudah berdandan layaknya malam pengantin. Menyambut suaminya dengan sangat baik, dengan sangat ramah, mempersilahkan makan, mempersilahkan mandi, dan juga mengajaknya istirahat. Sebelum beranjak ke peraduan untuk istirahat, sang suami bertanya, "Di mana anak kita? Kenapa dia tidak datang menyambutku, padahal aku pulang masih cukup sore hari?" Ummu Sulaim mengatakan, "Putra kita seharian bermain dan mungkin dia kecapean. Jadi dia tidur beberapa saat sebelum kedatanganmu." Sang suami menukas, "Bolehkah aku melihatnya?" Kata sang istri, "Boleh, tapi sekedar mengintip saja dari jauh. Tidak boleh mendekatinya." Suaminya pun menurut. Dibukanya pintu perlahan, diintipnya dari jarak jauh. Karena kerinduannya yang mendalam, sang suami bermaksud masuk untuk menciumnya. Tapi Ummu Sulaim menangkap isyarat itu dan beliau langsung mencegah langkah sang suami seraya berkata, "Tidakkah kau merasa bahwa ibunya pun sangat merindukan bapaknya?" Maka kata sang suami, "Oh iya, aku lupa itu. Baiklah, kalau begitu mari kita langsung menuju ke peraduan." Masuk mereka ke kamar, naik mereka ke peraduan, dan Ummu Sulaim malam itu melakukan hubungan asmara yang begitu luar biasa dengan sang suami, layaknya pengantin baru memasuki malam pengantin. Sehingga sang suami pun tertidur pulas. Esok hari ketika waktu fajar tiba, sholat subuh adzannya sudah dikumandangkan. Sang suami bangun, mandi janabat, dan bermaksud berangkat ke masjid. Sebelum berangkat ke masjid, beliau ternyata masih memendam rasa rindunya kepada sang anak. Sehingga beliau berkata kepada sang istri, "Duhai istriku, semalam aku ingin sekali menciumnya. Ternyata perasaan itu belum hilang. Bolehkah aku sekarang menciumnya?" Saudaraku sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kira-kira jawaban Ummu Sulaim? Ternyata Ummu Sulaim kembali mencegah langkah kaki sang suami. Belum lagi sampai ke depan pintu kamar, Ummu Sulaim melontarkan sebuah pertanyaan kepada sang suami. Pertanyaannya adalah, "Duhai suamiku, aku ingin meminta pendapatmu." "Apa itu?" kata sang suami. "Menurut pandanganmu, jika kita mendapat pinjaman mutiara dari tetangga kita, gratis?" Kata sang suami, "Oh ya, diterima, dipakai." Setelah kita memakainya beberapa saat, ternyata tetangga kita datang meminta mutiaranya kembali. Apa yang harus aku lakukan? Kata sang suami, "Ya dikembalikan, karena itu cuma titipan, itu pinjaman, tidak boleh kita menahannya. Kembalikanlah kepada pemiliknya."
Maka dengan suara yang sedikit tertahan, mencoba untuk menata emosinya agar tetap stabil ucapannya, Ummu Sulaim berkata dengan nada suara yang berat, "Wahai suamiku, ketahuilah, mutiara kita yang semata wayang, yang aku katakan sedang tidur itu, sebenarnya dia telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sore hari kemarin saat aku sedang memasak untuk menyambut kedatanganmu." Naluri keibuannya tak bisa memungkiri. Air mata Ummu Sulaim pun kemudian menetes berderai. Demikian pun dengan sang suami. Lemas seluruh sendi-sendi tulang-tulangnya. Koslet seakan-akan seluruh urat-urat tubuhnya. Lunglai terasa, nyaris ia jatuh bersimpuh, tak mampu menopang tubuhnya. Menangis sang suami. Perasaannya galau bercampur aduk. Ada sikap kesal, marah, sedih, tapi juga bangga kepada sang istri yang dia tidak mau memberatkan beban mental suami yang baru kembali dari luar kota dengan kisah kesedihan rumah tangga. Tapi sebaliknya, justru Ummu Sulaim telah memainkan drama keindahan yang begitu luar biasa. Maka setelah kesadarannya pulih, kekuatan tubuhnya kembali normal, sang suami tetap mengatakan kepada sang istri bahwa dia akan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah subuh. Begitu sholat berjamaah subuh di masjid, lantas bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suami menceritakan tentang apa yang terjadi pada diri istri dan anaknya. Apakah istri ceritanya? Kita lanjutkan selepas yang berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami Ummu Sulaim kemudian bercerita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ada hal yang aneh pada diri istri saya." Apa itu, kata Rasul? "Dia dalam keadaan berduka, ya Rasulullah, karena anak kami terjatuh dari pohon dan meninggal dunia. Tapi dia kemudian memandikannya, mendandaninya, menidurkannya di tempat tidur. Begitu saya pulang, dia menservis saya laksana pengantin baru, sehingga semalam kami berbulan madu. Tapi baru saja tadi ya Rasulullah, ketika saya mau berangkat ke masjid, barulah istri saya menceritakan apa yang terjadi. Ya Rasulullah, perasaan saya berkecamuk luar biasa. Marah, sedih, tapi juga bangga kepada istri saya." Rasulullah tersenyum dan menukas. Kelak dari rahimnya Allah akan mengganti anak-anak kalian dengan anak-anak yang lebih baik. Masya Allah, subhanallah. Semua adalah kekuasaan Allah. Maha suci Allah dari segala apa yang kita sangkakan. Ujian tidak serta-merta untuk menghancurkan kehidupan seseorang. Ujian tidak bisa dimaknai sebagai penghambat laju kemuliaan, kedahsyatan kebaikan seorang beriman. Tapi ujian ketika dimaknai sebagai ajang kawah candra di muka, memunculkan potensi diri yang terpendam, meledakkan potensi diri sehingga meluas, cahayanya bisa ditangkap oleh semesta alam, maka hanya merekalah yang memiliki alam berpikir demikian kelak keluar
sebagai bunga-bunga majelis yang dibicarakan dengan keindahan-keindahan, dengan aroma-aroma kebagusan-kebagusan, sebagaimana Ummu Sulaim. Sebagai wanita teladan dalam ketabahan menghadapi ujian kehidupan rumah tangga, ada sikap yang bisa kita petik dari Ummu Sulaim ini. Yang pertama, Ummu Sulaim telah menjadi aktris cantik, mahir, yang mampu menjalankan skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permainan yang soft, permainan yang bagus, penjiwaan, penghayatan, dan aktualisasi sikap yang tetap inline di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummu Sulaim menjadi aktris yang mampu mengaktualisasikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana kami jadikan perumpamaan kalimat yang baik sebagai pohon yang baik. Asluha tsabit wa far'uha fis sama. Akarnya menghujam dalam ke tanah dan dahannya menjulang tinggi ke angkasa. Tu'ti ukullaha kullahin bi'idni rabbiha. Pohon itu memberikan buahnya di setiap musim atas seizin Tuhannya. Wa yadribullahu amthala linnas la'allahum yatadakkarun. Allah memberikan gambaran perumpamaan yang seperti ini agar mereka mampu mengambil pelajaran. Ummu Sulaim adalah wanita yang betul-betul memahami tentang makna keimanan, bahwa iman korelasinya sangat dekat dengan ujian. Ketika tertimpa ujian, seorang mukmin dia langsung mengucapkan kalimat al-irtija, mengembalikan semua persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni, begitu mendapatkan musibah, lisan yang pertama kali terlontar adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh, semua ini, anak, suami, harta, ilmu, jabatan, popularitas, apapun yang kita klaim sebagai milik kita di dunia, sesungguhnya itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi, sungguh semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilaihi raji'un, dan semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilangnya sesuatu milik kita dari genggaman kita, tidak ada yang mubadir, tidak ada yang hilang menguap fata morgana. Sepanjang di dalam hati kita ada keimanan, maka semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengucapkan kalimat al-irtija, mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kemudian duduk terdiam, apalagi meratapi ujian-ujian, melainkan dia langsung beraksi. Wanita teladan dalam menghadapi kehidupan, dinamika ujian dalam kehidupan rumah tangganya adalah wanita yang segera bangkit, bergerak, lakukan apa yang semestinya menjadi langkah-langkah strategis berikutnya. Ia akan melakukan aksi-aksi untuk menyelesaikan problematika kehidupannya. Jikalau ia tidak mampu melakukannya seorang diri, maka ia akan mencoba mengkomunikasikannya dengan Tuhannya, mengkomunikasikannya dengan orang di sekelilingnya. Ummu Sulaim kemudian setelah dengan tenang merawat jenazah putra sematawayangnya, menidurkannya, ia di pagi harinya tak kuasa melakukan hal yang lainnya, termasuk menguburkannya, termasuk mencegah hasrat sang suami untuk menemui putranya. Maka dia mendiskusikannya. Disitulah dia punya kesempatan, seakan-akan yang tersirat di balik kata-katanya, anak kita meninggal dunia dan aku bingung untuk menguburkannya. Ummu Sulaim tidak serta-merta kemudian menangis meraung-raung, lazimnya, maaf, orang Arab jahiliyah pada umumnya.
Jika tertimpa musibah, mereka menangis-nangis, ada yang menepuk-nepuk dada, ada yang menyobek-nyobek pakaian, menangis histeris, menarik perhatian orang banyak. Tidak. Justru dia tutupi ujiannya. Dia tampakkan ketenangan jiwanya. Dalam aksi yang dimaksud di atas tadi adalah dia tetap tenang menapaki hari-harinya. Ini juga ada makna kesabaran di dalamnya. Meskipun hatinya terluka, tapi dia menampakkan senyum yang menenangkan. Bukan hanya beraksi, tetapi juga ia mencoba mencari solusi. Ketika dia tertimpa sebuah musibah, ia terus aktif mencari jalan keluar. Seperti air yang dibendung. Dari permukaan tampak begitu tenang, tapi di bawahnya air itu terus mencari dataran-dataran mana yang rendah yang menjadi fitrahnya untuk bergerak memasukinya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masanya pun akan memberikan jalan kebebasan keluar dari ujiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.